salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, saya Claudia Singal dari Universitas Negeri Manado, Prodi Arsitektur akan mempresentasikan Studio Perancangan Arsitektur 2, Salon. Kerangka berpikir ini terdapat dua tahap, yaitu tahap pra-perancangan dan tahap perancangan. Bisa dilihat lebih jelas pada peta. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang ini merupakan dasar pemikiran mengapa saya ingin merancang bangunan publik salon. Selanjutnya identifikasi masalah dan rumusan masalah. Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan ketika kita merancang bangunan. Berikut rumusan masalah yang saya temukan pada perancangan bangunan salon. Tujuan dari pembuatan tugas ini untuk merancang bangunan publik salon yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas pengguna bangunan. Konsep yang digunakan untuk bangunan salon ini menggunakan konsep modern dan natural. Pengertian objek. Bangunan publik adalah bangunan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang identik dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan, ataupun kebutuhan yang lain. Salon adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan dan kosmetik untuk pria maupun wanita. Selanjutnya fungsi objek. Ada 3 fungsi objek. Yang pertama, fungsi utama yaitu sebagai tempat penyediaan layanan untuk perawatan diri. Kedua, fungsi sekunder sebagai tempat perawatan. Dan yang ketiga, fungsi tersier sebagai kebersihan, pemeliharaan, dan keamanan. Pun batasan dari tugas perancangan ini. Batasan itu adalah sebatas perancangan bangunan publik salon, yaitu proses perancangan yang dibuat harus memenuhi apa yang menjadi tujuan utama perancangan, yaitu merancang bangunan publik salon 2 lantai dan merancang bangunan salon yang dapat memenuhi aktivitas penghuni. Selanjutnya lokasi site. Site terdapat pada Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Desa Pindaisaaan, tepatnya di Jalan Raya Tompaso Lamongan. Batasan site. Di sebelah utara, Jalan Raya Tompaso Lamongan. Di sebelah selatan, berbatasan dengan SD Impres Tompaso. Sebelah timur, berbatasan dengan kantor camat Tompaso Barat. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan lahan kosong. Site terletak di seberang jalan sehingga dapat diakses oleh kendaraan umum. Memiliki lahan yang kosong dan cukup luas. Berikut ini data dari pencapaian. Selanjutnya aliran udara. Adapun data kecepatan angin, kecepatan maksimum 11 km per jam, kecepatan minimum angin 2 km per jam, dan rata-rata kecepatan angin 5 km per jam. Arah angin dari barat daya dan timur laut. Angin yang berasal dari Jalan Raya Tompaso Lamongan membawa banyak polusi karena banyak transportasi yang lewat. Angin yang berasal dari barat daya tertutup dengan adanya bangunan sekolah. Adapun sintesisnya, pada bagian depan site akan menggunakan beberapa vegetasi untuk mencegah dan meminimalisir polusi. Iklim orientasi matahari. Lokasi site menghadap utara, sehingga matahari terbit dari sisi kanan site ke sisi kiri site. Di area timur site akan mendapatkan sinar matahari pagi sehingga hangat dan baik untuk tubuh. Area tengah site mendapat sinar matahari siang sehingga cukup panas. Area barat site mendapatkan sinar matahari sore sehingga sangat panas. Sintesisnya, pada bagian timur site akan diberikan ventilasi untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk.
Kedua, pada bagian barat site akan diberikan vegetasi untuk mengurangi matahari panas. Selanjutnya kebisingan. Adapun data kebisingan dari pagi, siang, sampai malam bisa dilihat. Site terletak di pinggir jalan sehingga tingkat kebisingan tinggi dari kendaraan mobil, motor, bus, dan truk. Sisi kanan dan belakang site adalah kantor camat dan sekolah. Tingkat kebisingan juga tinggi. Sisi kiri site hanya lahan kosong sehingga tingkat kebisingan rendah. Sintesisnya untuk meminimalisir suara, maka akan ditambahkan beberapa vegetasi untuk meminimalisir kebisingan. Selanjutnya view. Pemandangan di bagian depan menarik karena bisa mengetahui apa yang terjadi. Di bagian samping kurang menarik karena hanya rumah dan lahan kosong. Di bagian belakang site juga kurang menarik karena hanya ada bangunan sekolah. Sisi depan terdapat jalan sehingga menarik untuk dilihat. Sisi kanan site terdapat kantor camat dan tidak menarik. Di belakang juga tidak menarik dan di sisi kiri lahan kosong. Namun pada sore hari menarik untuk melihat matahari terbenam. Sintesisnya, pada site akan diberikan taman mini sehingga menarik untuk dilihat. Vegetasi. Pada site terdapat sebuah pohon durian di sebelah timur site. Terdapat banyak rumput liar di sekitar site. Pada site akan ditambahkan beberapa vegetasi. Selanjutnya infrastruktur dan utilitas. Data dan analisis. Tiang listrik PLN terdapat sepanjang jalan raya Tompasok Langowan. Lampu jalan tidak tersedia di sekitaran site. Drainase juga tidak tersedia di sekitaran site. Air bersih PDAM tidak ada di sekitaran site. Maka dari itu, saluran drainase akan dibuat di sekitar site guna melancarkan air yang mengalir atau air dari curah hujan. Di depan site akan menggunakan lampu guna menerangi jalan dan site. Sumur akan dibuat sebagai sumber air bersih. Selanjutnya sirkulasi. Selanjutnya kita masuk ke analisa non-fisik. Berikut ini dari pengguna bangunan. Selanjutnya aktivitas dari pengguna bangunan. Sekarang kita masuk pada kebutuhan ruang dan fasilitas.
Terima kasih. Saya tahu hasil saya belum sempurna, tapi saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Ibu dosen Novian Harimu STMT, dan kepada semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Saya juga berterima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi saya.